Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam satu jiwa. Bersama channel berita YouTube Purworejo 123, kami mengajak agar para penonton masyarakat menonton channel ini sampai habis, sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Saya Mustaqim dari channel Berita Purworejo 123. Kebetulan bersama dengan Pak Marianto, ya sering disapa dengan Pak Mas Mario. Ini Mario, Mas Mario ini. Ini pengusaha pedagang mie ayam yang sangat luar biasa. Sukses, alhamdulillah. Namun perjalanannya sangat banyak lika-likunya. Kita bisa berbincang-bincang langsung dengan beliau, Bapak Marianto. Selamat malam, Bapak Marianto. Selamat malam, Pak Mustaqim. Ya. Sehat, Pak Marianto? Sehat. Alhamdulillah. Gini, Pak Marianto. Saya ingin mengajak panjenengan berbincang-bincang tentang usaha panjenengan sebagai pedagang mie ayam. Ya, dikatakanlah alhamdulillah panjenengan sangat luar biasa kemajuannya sebagai pedagang mie ayam. Bagaimana pertama kalinya jangan datang di Purworejo hingga jatuh bangunnya itu loh. Pernah sukses, jatuh lagi, sukses, dan alhamdulillah sekarang terlewati. Ini monggo kronologinya bagaimana Pak, saya ingin tahu, monggo. Nah. Terima kasih, selamat malam Pak Mustaqim dan khususnya masyarakat Purworejo yang mendengar atau melihat dari berita ini. Perkenalkan, saya nama Marianto, pengusaha mie ayam. Sebelum itu saya akan mencoba untuk cerita pertama kali mie ayam yang ada di Kabupaten Purworejo. Itu kenapa tadi Pak Mustaqim menanyakan bagaimana mie ayam, pengusaha mie ayam jatuh bangun, nanti saya ceritakan bagaimana cara untuk bertahan. Dari mulai COVID, dari mulai apapun yang merintangin dalam usaha saya, alhamdulillah saya tetap berjalan lancar. Nanti kita sama-sama untuk menggali bagaimana cara untuk mengatasi segala sesuatunya yang merintangin usaha-usaha saudara-saudara kita, kenapa tidak bertahan. Itu yang pertama. Yang harus diperhatikan itu usaha ini harus menjaring konsumen yang harus dilihat dari pertama itu masalah bahan baku yang kita jual. Yang kedua kita harus melayani dengan baik. Tempat dan sarana higienis itu tip daripada penjual mie yang bertahan. Saya menjual mie di Jalan Kolonel Sugiono depan Hotel Intan itu tidak murah. Bahkan dibandingkan dengan kaki lima yang lain paling tinggi harganya. 1.000 saya menjualnya sekarang sudah 13.000. 13.000 ya. Per satu mangkoknya. Iya. Kenapa kita tetap laris? Ya itulah tadi yang saya bilang, pertama harus menjaga kualitas mutu. Terus yang kedua tempat harus higienis. Pelayanan yang ramah tamah. Itu tipnya. Terus yang kedua, kenapa sampai misalnya itu ada COVID, ada apa itu bertahan? Kita tetap mengacu dalam
aturan pemerintah. Pemerintah Purworejo, otonomi Purworejo, misalkan kita suruh begini kita ikutin aja, karena itu memang aturan ya. Aturan dari pemerintah. Kita harus memberikan kontribusi terhadap daerah supaya daerahnya maju, usahanya pun juga maju. Jadi mulai dari pajak dan lain sebagainya kita bayar. Kita bayar ya. Kita bayar supaya daerah ini mengelola kaki lima, mengelola pedagang ini juga bukan hanya tidak pakai syarat. Jadi kita mengajak dengan saudara-saudara kita yang entah itu kaki lima, entah apa, itu wajib pajak itu harus dibayar. Oke. Itu saran saya. Pak Mario, Bang Mario ini, Mas Mario, nun sewu ini nanti kepelit-pelit. Mas Mario ini kan nun sewu. Saya ingat itu Mas Mario sebelum ada pedagang mie ayam di Kabupaten Purworejo. Kalau tidak salah pada tahun 1990 ya, panjenengan sudah berjualan mie ayam di Purworejo panjenengan sendiri. Ya. Akhirnya bisa semerbak di mana-mana di Kabupaten Purworejo ada mie ayam semua ya. Ya. Bahkan nun sewu para penonton supaya membuat ini Pak Marianto ini memberikan motivasi pandangan para pedagang. Pak Marianto dulu itu sampai punya anak buah luar biasa, hingga anak buahnya berhasil semua. Ya itu Pak? Ya. Anak buahnya berhasil sampai bisa mendirikan warung mie ayam sendiri-sendiri. Bahkan ada yang sukses sangat luar biasa. Itu kalau tidak salah masih ponaan panjenengan ya, malah sukses luar biasa di Balidono, daerah Balidono ya. Lah ini bagaimana Pak Marianto atau Mas Mario ini memberikan semangat terhadap anak buahnya hingga jualan banyak semakin banyak, dan apakah tidak takut bersaing dalam bidang perdagangan ini, bagaimana itu Pak? Dan terus malah panjenengan bisa malah memberikan ilmu terhadap anak buahnya hingga bisa berdiri sendiri, dia usaha mandiri sendiri gitu loh. Ya. Terus bisa berjalan dan sukses gitu. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Ini pertanyaan yang memang harus kita jawab. Itu sangat-sangat penting sekali. Sebetulnya kita hidup ini jangan takut karena kita ada Allah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya saya di Purworejo itu punya anak buah itu kurang lebih 159 konsumen. Itu kita kasih gerobak semua. Tanpa harus membayar. Tanpa harus membayar waktu itu ya? Tanpa harus membayar. Ya. Itulah pertama saya harus mencari konsumen supaya orang ini yang tadinya tidak bekerja bisa bekerja. Itu memang kita harus mengeluarkan modal tidak sedikit. Ya. Jadi saya pada saat itu, pada saat bupatinya almarhum Pak Marsaid Gurnito. Pak Marsaid Gurnito ya. Kalau Pak Marsaid itu dulu satu kantor di Jakarta. Di Jakarta ya. Di Bogasari. Di Bogasari ya. Nah, itu kalau kita nggak perlu kita ceritakan karena almarhum Nyun Sewu Pak Bupati. Saya bicara malam ini bukan berarti saya menjelekkan, tapi saya pernah satu kantor dan saya pernah punya visi kalih jenengan Nyun Sewu. Saya sebetulnya jualan membuat mie ayam ini bukan tidak modal, tapi masing-masing orang yang mau jualan kita gratisin gerobak pada saat itu. Tahun 90 itu sudah kita kasih gerobak semua. Orang kita kasih gerobak ini mau tidak mau mengambil bahan minyak dari saya. Itu trik saya. Terus ke depan sampai saya menjual mie satu hari bisa 6 kintal maknya. 6 kintal ya? 6 kintal ya? Ya. Terus sudah begitu kita nggak perlu kita ceritakan tentang kronologi, tapi ini yang kita ceritakan keadaan
saya jatuh bangun sudah biasa. Sudah biasa. Saya pernah bilang sama Pak Gunito pada saat itu, Pak, coba di alun-alun dibuat kaki 5. Jadi waktu itu untuk percontohan Wonosobo, Kebumen semua membuat kaki 5 di pinggir alun-alun. Waktu itu belum ada pedagang di alun-alun ya waktu itu ya. Belum sampai ada. Sekarang udah nggak ada lagi, digusur ya. Ya. Gitu. Tapi saya sangat menghargai keputusan pemerintah Purworejo karena makin lama lingkungan di alun-alun makin kumuh. Ya. Kalau dulu cuma 1, 2, 3, 4, 5, sekarang makin banyak orang yang jualan di situ, makin banyak. Pemerintah membuat aturan, akhirnya disimpulkan di depan Kodim. Itu saya juga mendukung karena apa? Itu juga menghalangin jalan, ya, pengguna jalan. Jadi itu memang keputusan pemerintah bagus sekali. Kalau dulu memang masih sepi, Pak Mustaqim. Jadi kita membuat organisasi untuk jualan di pinggir alun-alun itu sampai sekarang digusur. Itu saya juga ikut. Pada tahun 1990 kan pedagang mie ayam itu masih panjenengan loh. Betul. Masih panjenengan, masih sepi lah. Betul. Terus begitu merambah luar biasa, panjenengan punya anak buah, hingga sampai saat ini setiap gang saya melihat di Purworejo itu ada penjual mie ayam. Sampai saat ini sekarang ini sudah merambah luar biasa. Terus ketika jatuh bangun panjenengan sampai sekarang alhamdulillah panjenengan kembali bangkit, bisa tertata kembali. Bahkan masyarakat menurut saya ya ini Pak Marianto ini, Pak Mariono atau Pak Marianto atau dikenal dengan Pak Mario, ini mau buka cabang lagi di daerah Jalan Buntu Plausan. Ini sekarang lagi dibangun yang luar biasa, gedungnya luar biasa karena keberhasilan, ketekunan beliau, keulutan beliau. Barangkali nanti teman-teman pedagang kaki 5 yang lain bisa mengambil ilmunya dari Pak Mario ini, Mas Mario ini. Ini barangkali nanti buat spot panjenengan untuk kemajuan perdagangannya. Mudah-mudahan pedagang kaki 5 di Purworejo sukses semua seperti Pak Marianto ini. Dan ini nuwun sewu Pak Marianto, pada saat ini panjenengan istilahnya kembali alhamdulillah sudah sukses. Karyawannya berapa saat ini? Dan sekarang panjenengan buka mie ayam sendiri juga di Jalan Kolonel Sugiyono atau depan Hotel Intan persis ya ini ya. Ini sangat ramai sekali ini warungnya ini. Ini non sewu nanti barangkali memberikan resep-resep kepada teman-teman pedagang yang lain, mie ayam yang lain, Pak Mario. Monggo. Ya. Silakan kalau ada saudara kita yang ada di Kabupaten Purworejo untuk belajar bagaimana membuat mie yang benar. Dagang mie yang benar itu nanti silahkan ditanyakan dengan saya di Jalan Sugiyono, Kolonel Sugiyono depan Hotel Intan, nanti bisa bertanya langsung dengan saya. Saya tidak menutupi sama sekali masalah resep mie ayam. Kalau Anda bisa melebihi saya, berarti saya sangat bersyukur saya bisa membina. Pada saat itu saya diundang Bu Keli untuk Wakil Bupati. Wakil Bupati di Ngombol. Itu saya suruh ada di situ dari Depnaker itu mengundang saya untuk mengumpulkan orang-orang daerah Ngombol supaya orang itu belajar bagaimana usaha. Wah. Itu Bu Keli, mungkin kalau Bu Keli mendengar, ingat ya. Saya ingat dengan saya, pada saat itu saya pernah diundang di Kecamatan Ngombol. Saya pernah diundang Bu Keli di Kecamatan Ngombol untuk membina orang-orang di sana supaya membuat mie yang benar. Bagus, ya. Ya kan? Ya. Nah, ini cerita kalau masalah sukses dan tidaknya orang usaha, ini tinggal tergantung manajemen, ini nomor 1. Ya. Manajemen nomor 1. Karena apa? Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak yang mencoba untuk jualan mie ayam itu yang pertama kali, bakso dan mie ayam itu yang pertama kali enggak belajar dulu. Enggak belajar langsung jualan. Ya. Ini salahnya. Karena apa?
makanan kuliner ini tidak main-main. Ya. Kalau orang ini makan sudah tidak enak, itu sudah kemana-mana. Nggak perlu kita menyebar pamflet, nggak perlu kita online dan lain sebagainya. Kalau itu enak, pasti akan kembali lagi ya. Pasti akan kembali lagi. Ini yang kita yang kita alamin untuk saat ini. Ya. Kalau dulu memang ya di Purworejo belum ada mie sama sekali, kita sampai menawarkan di Pemda, di hotel-hotel mie ayam Jakarta, padahal mie ayam Purworejo tapi kita tulisin Jakarta supaya orang ini bisa mengenal bahwa mie itu enak dimakan. Ya, dulu tahun 90. Tapi sekarang ini di setiap titik pasti ada mie ayam. Makanya saya sangat bersyukur dan terima kasih pengusaha mie ayam ini di Purworejo ini luar biasa. Jadi saya juga mengajak kepada teman-teman pengusaha kaki lima, mohon supaya diperhatikan untuk pajaknya. Ya, jadi supaya pemerintah Purworejo juga bisa mengelola jenengan bisa maju, pemerintah Purworejo juga bisa maju. Itu ajakan saya. Ini saran yang baik dari Mas Mario ini. Ini saran yang luar biasa, memperhatikan pembayaran pajak, mengajak panjenengan supaya terus jangan pernah takut hidup itu jangan pernah takut. Harus terus kita berjalan, hidup itu berjalan. Ini contoh Mas Mario ini sukses pada tahun 1990. Beliau itu sendiri sampai dagang keliling sendiri ya. Betul. Keliling sendiri. Di terminal Purworejo waktu itu kalau tidak ada di stasiun Purworejo. Nah, beliau ini hingga punya usaha yang punya anak buah yang luar biasa. Terus ada gejala sedikit, alhamdulillah bangkit lagi sekarang dan alhamdulillah bisa mapan lagi. Ya, ini coba kita tambah sedikit. Saya memang usaha mie ayam ini juga nggak main-main. Saya bermitra dengan Bogasari. Jadi, bermitra dengan Bogasari dulu ya? Saya bermitra dengan Bogasari. Kenapa saya tadi bilang satu kantor dengan Pak Mar Said ya? Karena saya bermitra di Bogasari. Oh, gitu ya. Jadi supaya bisa clear bahwa kenapa saya kenal dengan Pak Mar Said ya. Maaf, almarhum. Saya dulu satu kantor. Ya, waktu Pak Mar Said menjabat Bupati di Purworejo, kebetulan waktu itu ada gempa di Purworejo. Saya mengusahakan mie instan. Mungkin saya dulu karena saya di Bogasari ya, saya punyanya mie instan. Jadi saya juga memberikan bantuan dari Bogasari. Waktu itu perintah dari Pak Mar Said, terus seng itu juga dari Pak Mar Said. Jadi kalau memang orang-orang ini sekarang tidak mengenal saya, tapi dulu sangat mengenal ya. Sangat mengenal. Ini mulai bangkit lagi nih. Nah, alhamdulillah. Saya sekarang sudah mulai bangkit kembali dan saya nanti insya Allah nggak lama lagi saya akan membuat cabang di dekat Bang Jateng ya, Plausan ya, Jalan Buntu ya. Nanti kita lonceng, nanti kita kasih kabar untuk masyarakat Purworejo, mencobalah produk saya supaya saya lebih maju kembali. Amin. Inilah yang namanya usaha ini nggak bisa untuk main-main. Saya mulai dari siup, saya mulai dari Badan POM, saya sudah ada semua. Ada semua ya? Ada semua, jadi nggak main-main. Jadi kalau misalnya orang mau usaha ya taatilah dalam aturan pemerintah, insya Allah semuanya akan berkah. Akan berkah. Jadi jangan takut usaha ini, jangan takut. Kalau Anda takut, itu ya itulah harus bisa menerima saran orang lain. Saran orang lain itu penting, walaupun saya sudah begini, walaupun saya sudah bisa membuat mesin, sampai kita pasarkan sampai Papua, sampai mana.
saya nggak perlu kita lewat media seperti ini baru ini. Ya. Jadi supaya bisa mengenal Pak Maryanto bisa membuat mesin mie ayam. Pak Maryanto bisa membuat mesin mie ayam ini, beliau Ya. ini sampai dikirim ke Papua ya Pak ya? Papua, Palembang dan Pulau Jawa mungkin udah semua ya. Semua. Ini juga alhamdulillah masyarakat Projo ini buat Pak Maryanto buat motivasi. Karena kita sering panggil Mas Mario. Mas Mario ini kalau kita panggil sering Mas Mario. Namanya lengkap Pak Maryanto. Dan kita doakan. Amin amin. Pak Mar Said juga, almarhum Pak Mar Said kita doakan amin, ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikannya ya. Amin. Dan dulu juga satu kantor di Bukasari pada panjenengan ya. Ya. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau Pak Mar Said diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosanya. Dan Pak Maryanto atau Mas Mario ini diberi keberkahan dan manfaat ilmunya dan manfaat untuk bagi orang lain, memberikan motivasi para pedagang yang lain. Semoga ditiru ya. Cukup sekian dari saya. Mungkin Pak Maryanto lain kali kita bisa bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu jiwa. Channel berita YouTube Projo 123. Oke.